Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan konten tentang biografi beliau, Kiai Haji Abdul Ghafur. Beliau merupakan pendiri sejati Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan Utanawu Blitar, dan beliau adalah sekaligus kakek moyang daripada Gus Ikdam Muhammad. Marilah sahabat-sahabat kita simak biografi beliau hingga selesai. Pondok Pesantren Mambaul Hikam yang pada saat ini masih kokoh berdiri megah di kawasan Mantenan Utanawu Blitar, Jawa Timur, merupakan sebuah arsip sejarah, dan jikalau kita kilas balik pasti akan menemukan tokoh sentral, pejuang sekaligus penyebar agama Islam di daerah Blitar dan sekitarnya. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Ghafur, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan Utanawu Blitar, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Ghafur berasal dari Mbrongkah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Merupakan putra dari pasangan Kiai Muhyiddin dan Nyai Solihah. Banyak sekali karomah-karomah yang muncul ketika beliau masih kecil, yang merupakan bahwa kelak beliau akan menjadi tokoh besar. Pernah pada suatu hari kakek beliau, Kiai Asnawi, menggelar suatu sayembara yang hanya boleh diikuti oleh kalangan keluarganya saja, yaitu barang siapa yang mampu meminum dan menghabiskan air dalam bumbung. Bumbung adalah gelas dari bambu, maka kelak dia akan mewarisi ilmu sang kakek. Namun, tak satu pun peserta yang mampu menghabiskan air tersebut kecuali beliau, Kiai Haji Abdul Ghafur. Padahal waktu itu beliau masih dalam ayunan ibunda. Melihat kejadian itu, spontan sang kakek menangis dan membelai bocah tadi, yaitu Abdul Ghafur. Pernah ada juga kejadian yang menakjubkan tatkala masih kanak-kanak beliau, Kiai Haji Abdul Ghafur. Pada suatu saat beliau diajak sang ibunda untuk nderep. Nderep adalah bahasa Jawa dari kata Indonesia menuai padi. Dan ketika berada di tengah-tengah sawah, beliau dengan riangnya bermain seorang diri sambil melempar-lempar damen. Damen bahasa Indonesianya adalah tangkai padi. Melemparnya ke udara dan sangatlah ajaib, karena setiap damen yang dilempar ke udara bisa menjadi seekor burung. Tatkala Kiai Haji Abdul Ghafur menginjak usia muda, beliau mulai mencoba untuk berkelana memperdalam ilmu agama sekaligus memperluas pengalamannya ke berbagai pesantren. Awal kali beliau hijrah dan belajar di pesantren Mangunsari Nganjuk. Setelah beberapa tahun di sana, beliau melanjutkan mondok yang juga masih di kawasan Kabupaten Nganjuk. Dan yang terakhir, beliau menyepuhkan ilmunya di Pondok Pesantren Balong, Kediri. Di sanalah beliau terkenal sebagai pemuda yang ulet dan cerdas karena mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang sempurna. Setelah dirasa cukup mengaji di pesantren Balong, Kiai Haji Abdul Ghafur muda kemudian pulang dan ikut kedua orang tuanya untuk hijrah sekaligus berjuang atau dakwah di daerah Ngampel, Kediri. Disinilah orang tua beliau menetap yang kemudian mendirikan masjid untuk berdakwah.
Menginjak usia dewasa, beliau mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Nyai Musriah, putri sulung Haji Munajat, pemilik tanah Mantenan. Dan tidak lama kemudian beliau menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah, dan setelah itu beliau menetap di Mantenan. Karena melihat kondisi sosial dusun Mantenan yang sangat memprihatinkan, sebagai tokoh yang mempunyai intelektual Islam yang tinggi, beliau termotivasi untuk membenahi kondisi tersebut. Langkah awal yang diambil adalah dengan mendirikan sebuah musola pada tahun 1907 Masehi, yaitu sebagai sarana tempat berdakwah. Selain itu, beliau juga mengembangkan misi dakwahnya dengan cara door to door, yaitu dari rumah ke rumah penduduk satu persatu. Sahabat sejarah, di tengah-tengah perjuangan beliau, Kiai Haji Abdul Ghafur, beliau harus menerima kenyataan duka karena sang istri tercinta, yaitu Nyai Musriah, lebih dahulu dipanggil Yang Maha Kuasa dan meninggalkan 5 orang putra. 2 di antaranya meninggal dunia dan ketiga putranya yang masih hidup, yaitu Nyai Mursyidah, Kiai Haji Bahar, dan Nyai Marwiyah. Beberapa waktu kemudian beliau ngerengkulu atau menikahi adik ipar Nyai Musriah yang bernama Nyai Siti. Ada kejadian lucu di masa pernikahannya dengan Nyai Siti. Pada suatu hari di malam pengantinnya, istrinya tidak mau mendekati atau dia takut dengan Kiai Haji Abdul Ghafur. Karena ketidakmauan sang istri tadi, kemudian Kiai Haji Abdul Ghafur memukul bantal yang ada di sampingnya. Seketika itu pula bantal tersebut berubah menjadi seekor harimau yang meraung-raung. Spontan saja sang istri ketakutan dan langsung memeluk beliau. Itulah sebagian karomah yang dimilikinya Kiai Haji Abdul Ghafur sebagai tanda bahwa beliau bukanlah orang biasa. Buah dari pernikahan beliau Kiai Haji Abdul Ghafur dengan Nyai Siti, beliau berdua dikaruniai 5 orang anak, yaitu Kiai Haji Mirza Sulaiman Zuhdi, Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur, Nyai Seringatin, Agus Zainuri, Agus Kaset. 5 orang putra dan putri dari hasil pernikahan Kiai Haji Abdul Ghafur dengan Nyai Siti. Salah satunya adalah kakek daripada Gus Ikdam Muhammad. Beliau adalah putra kedua yang bernama Kiai Haji Zubaidi Abdul Ghafur. Namun, seperti halnya Nyai Musriah, Nyai Siti pun pulang ke rahmatullah terlebih dahulu meninggalkan beliau Kiai Haji Abdul Ghafur. Selang beberapa bulan kemudian, Kiai Haji Abdul Ghafur menikah lagi dengan Nyai Fatonah Pelas Kediri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Kiai Abdullah dan Nyai Sa'diyah. Sahabat sejarah, upaya dakwah Kiai Haji Abdul Ghafur lambat laun semakin nyata hasilnya. Pengajian yang dirintisnya tidak hanya diikuti oleh anak-anak dan warga sekitar, namun juga banyak sekali warga desa sekitar, utamanya desa Mantenan. Dengan dibantu warga pada tahun 1911, Kiai Ghafur atau Kiai Haji Abdul Ghafur mulai membangun masjid dan juga pondokan kecil untuk menampung santrinya yang semakin lama bertambah banyak. Kemudian lama-kelamaan masyarakat yang dulunya abangan itu mengarahkan para anak-anaknya untuk belajar Al-Quran dan tata cara beribadah di Mbah Kiai Abdul Ghafur. Dan lama-kelamaan semakin banyaklah dan masyarakat mengajak Mbah Kiai untuk membangun sebuah asrama atau pondok pesantren. Sahabat sejarah,
di era perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Kiai Haji Abdul Ghafur ikut serta berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya para kiai sepuh lainnya, Kiai Haji Abdul Ghafur juga ikut berjuang di medan perang membela tanah air Indonesia. Mengingat kembali resolusi jihad santri yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwasannya membela negara adalah sebagian dari iman. Mbah Kiai Haji Abdul Ghafur adalah termasuk tentara veteran perang, meskipun semasa hidupnya tidak tercatat secara resmi. Kiai Haji Abdul Ghafur dalam mengemas dakwahnya di masyarakat, cara yang dilakukan beliau tergolong cukup unik. Antara lain dengan kesabarannya mengajak masyarakat untuk mau beribadah dan mengenal ajaran Islam, beliau menerapkan dakwah dari rumah ke rumah, membangun silaturahim dan kedekatan dengan masyarakat. Selain ketika memasuki bulan suci Ramadan, Kiai Haji Abdul Ghafur menerapkan sholat tarawih yang sangat cepat, yang sekarang dikenal sebagai sholat tarawih tercepat di dunia, tanpa mengurangi syarat dan juga rukun dalam sholat. Kiai Haji Abdul Ghafur ingin masyarakat sekitar bisa ikut beribadah dan mengenal Islam. Karena gaya dakwah yang unik itulah membuat Pondok Pesantren Mantenan mempunyai keunikan tersendiri, terutama memasuki bulan Ramadan yang masih terkenal hingga saat ini. Mengingat pada waktu itu masyarakat sekitar masih sulit untuk diajak beribadah secara khusyuk, Kiai Haji Abdul Ghafur menerapkan ibadah sholat tarawih cepat 23 rakaat hanya dalam 7 menit yang terkenal hingga sekarang, tanpa mengurangi syarat sah dan rukun sholat. Sholat tarawih selama 7 menit ini disebut-sebut sebagai tarawih tercepat di dunia. Sahabat sejarah, saat ini Pondok Pesantren Mambaul Hikam lebih dikenal dengan sebutan Pondok Mantenan, kendati tidak berada di desa tersebut. Hal ini terjadi lantaran masyarakat Mantenanlah yang banyak berperan kala awal-awal pendirian masjid dan pesantren. Sedangkan masyarakat Selamanan yang kala itu masih belum begitu mengenal Islam, kurang memberikan sumbangsih atau respon, sehingga Pondok Pesantren Mambaul Hikam lebih dikenal dengan sebutan Pondok Mantenan. Memang harus diakui bahwa beliau merupakan penancap tongkat sejarah berdirinya Pondok Pesantren Mambaul Hikam, dan pesantren ini merupakan bukti jerih payah beliau dalam berjuang menyebarkan agama Islam di kawasan Blitar dan sekitarnya pada waktu itu. Sahabat sejarah, Kiai Haji Abdul Ghafur wafat pada tahun 1952 Masehi dan disemayamkan tepat di belakang Masjid Mambaul Hikam. Sampai sekarang jasanya masih dikenang. Harumnya nama tokoh seperti beliau menyebabkan makamnya tidak pernah sepi dari peziarah yang bukan hanya dari kawasan Blitar, melainkan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Sumatera dan Kalimantan. Demikianlah tadi sahabatku sekalian biografi Kiai Haji Abdul Ghafur, yaitu seorang kakek moyang dari Agus Iqdam Muhammad. Ternyata di balik ketenaran Gus Iqdam yang begitu luasnya, kakek beliau adalah orang yang sangat mulia. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyimak video biografi beliau. Dan marilah sahabat-sahabat kita membacakan suratul Fatihah kepada beliau. Semoga dengan kita membaca suratul Fatihah, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada beliau Kiai Haji Abdul Ghafur, lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.